Pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan minggu ini, kita akan masih membahas mengenai perancangan berorientasi pada objek. Kita akan lanjutkan mengenai struktur objek dan hierarki kelas. Nah, struktur kelas itu dibagi menjadi dua macam, whole part structure sama gen specific structure. Untuk whole part structure itu memperlihatkan hierarki dari suatu kelas sebagai komponen dari kelas lain yang disebut dengan subobjek. Jadi contohnya adalah kelas mobil gitu. Kelas mobil ada whole-nya. Nah, komponennya itu adalah ada mesinnya, ada rangkanya. Jadi bentuknya adalah seperti ini gitu. Jadi ini secara keseluruhannya ini partnya gitu. Untuk gen spesifik, jadi kita ke spesifikasi, memperlihatkan spesialisasi dari kelasnya. Jadi kelas yang mempunyai sifat umum disebut dengan generalization gitu. Nah, untuk yang di bawahnya merupakan specialization gitu. Contohnya adalah kayak misalnya mobil kan generalization gitu kan ya. Nah, mobil itu jenisnya ada sedan, ada truk gitu. Sedangkan kalau yang whole part adalah partnya. Jadi suatu mobil itu ada partnya, ada rangkanya, ya kan? Ada rangkanya, ada mesinnya. Terus untuk yang atribut menggambarkan data yang dapat memberikan informasi mengenai kelas atau objek di mana atribut tersebut berada gitu. Jadi jadi misalnya gini, dokumennya itu atributnya apa aja, ada nomor, ada judul, ada sumber, dan tangan. Jadi atribut itu adalah informasi yang merupakan informasi dari suatu objek, itu adalah atribut. Lalu metode disebut juga dengan service atau operator, adalah prosedur atau fungsi seperti yang terdapat dalam bahasa Pascal pada umumnya, tapi cara kerjanya agak berlainan. Metodenya adalah subprogram gitu. Jadi gini, misalnya dokumen, metodenya apa, operatornya apa, operasinya apa gitu. Jadi tampilkan teks, tampilkan peta, atau tampilkan foto. Lalu message, pesan gitu. Pesan merupakan cara untuk berhubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Jadi satu objek dengan objek yang lain dihubungannya itu adalah dengan pesan. Selanjutnya adalah mengenai analisis berorientasi objek. Nah, untuk analisis berorientasi objek ini saya ada modul yang lebih jelasnya ya. Nanti bisa kalian baca. Nah, metode berorientasi objek dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi kan dia kan objek. Objek itu sama dengan kelas dan objek. Nah, ini kan ada inheritance-nya sama komunikasi dengan message-nya. Nah, prinsipnya berdasarkan aplikasi yang mempunyai bentuk sama untuk mengatur kompleksitasnya. Gitu. Ada pewarisan, ada asosiasi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Nah, untuk pendekatannya, analisisnya ini memiliki 5 aktivitas utama, yaitu menentukan kelas sama objek, lalu kita mengidentifikasi strukturnya, mengidentifikasi subjeknya, menentukan atributnya, sama menentukan metodenya. Nah, ini ada tujuan dan keuntungannya. Tujuan untuk keuntungannya itu bisa kita lihat di sini. Gitu. Untuk programmer dapat mendesain program dalam bentuk objek-objek dan hubungan antar objek tersebut untuk kemudian dimodelkan dalam bentuk nyata. Proses pembuatan software dapat dilakukan dengan lebih cepat karena software dibangun dari objek-objek yang standar gitu. Terus lebih mudah dalam memaintain, merawat karena perbaikan kode hanya diperlukan pada satu tempat gitu. Terus mudah dalam membangun sistem yang besar gitu. Nah, untuk modul mengenai yang analisis berorientasi objek ini saya akan memberikan kalian modul, bisa kalian baca juga supaya kalian bisa lebih jelas mengenai perancangan berorientasi objek. Sekian dari saya untuk pertemuan minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.